Halo, baik. Sahabat Alia sendiri bagaimana kabarnya? Baik dong dok. Dok, tebak-tebakan dulu yuk dok. Ayo. Penyakit apa yang sering bikin badan gampang capek, kaki bengkak, tapi sering gak disadari? Itu biasanya gagal ginjal tuh. Kalau sering mual, nafsu makan turun, dan buang air kecil meningkat saat malam, dan warnanya keruh, bisa jadi tanda apa ya dok? Bisa jadi tanda gagal ginjal juga tuh. Penyakit apa yang pelan-pelan merusak ginjal sampai akhirnya perlu cuci darah? Nah, ini pasti gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu apa sih dok? Nah, gagal ginjal adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun atau tidak bekerja dengan baik ya. Sehingga ginjal kita tidak mampu menyaring dan membuang sisa metabolisme serta cairan yang berlebih dari dalam tubuh kita. Dan akibatnya zat-zat sisa dan racun dapat menumpuk di dalam darah dan ini menimbulkan berbagai macam keluhan. Kenalan dulu dong dok. Nah, perkenalkan ya, nama saya Dede Satya Sukmana, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi di Alia Hospital Depok. Sehari-hari saya menangani penyakit ginjal baik akut maupun kronis. Mengelola gangguan tekanan darah, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan melakukan strategi pengobatan dan pemantauan jangka panjang untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Juga selain itu, saya memberikan konsultasi dan bekerja dengan tim medis lain untuk kasus-kasus yang kompleks, seperti dialisis atau cuci darah bila diperlukan. Dok, aku kepo dikit ya. Nanya-nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Apa aja sih dok faktor penyebab gagal ginjal itu? Apalagi sekarang banyak banget anak muda bahkan anak kecil sudah harus cuci darah karena gagal ginjal. Wah, pertanyaannya bagus ini ya. Gagal ginjal umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba ya, melainkan itu akibat kerusakan ginjal yang berlangsung perlahan dalam jangka waktu lama. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan, antara lain ya, diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, dan yang tidak terkontrol khususnya pada tekanan darah tinggi. Juga kebiasaan kurang minum, terutama air putih ya, dan lebih sering mengkonsumsi minuman yang manis atau bersoda atau penggunaan obat-obatan ya, seperti pereda nyeri, jamu, dan suplemen ya, tanpa pengawasan dokter dalam jangka panjang. Juga selain itu, infeksi ginjal dan batu ginjal juga ini akan menyebabkan gagal ginjal, terutama yang tidak ditangani dengan baik ya. Itu dapat merusak fungsi ginjal secara permanen. Pada sebagian kasus, terutama pada anak-anak, gagal ginjal dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau faktor genetik, ditambah lagi dengan pola hidup yang tidak sehat sejak usia muda. Dok, sebenarnya apa sih tanda atau gejala yang bisa kita rasakan kalau seseorang mengalami gagal ginjal? Pada tahap awal, gagal ginjal itu seringkali tidak menimbulkan keluhan ya. Namun, seiring menurunnya fungsi ginjal, ada beberapa gejala yang muncul. Antara lain misalnya ya, tubuh yang mudah lelah, nafsu makan menurun, mual atau muntah, serta pembengkakan pada kaki, pergelangan tangan ataupun pada wajah. Itu terjadi akibat penumpukan cairan yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Pasien juga bisa mengalami perubahan pada buang air kecil, seperti misalnya jumlah urinnya sedikit atau berkurang ya. Kemudian terjadi perubahan warna urin, lebih keruh atau bahkan berbusa. Selain itu, keluhan lain yang sering dirasakan adalah sesak napas, kulit terasa gatal, sulit berkonsentrasi. Bila keluhan-keluhan ini muncul dan berlangsung terus-menerus, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Ya, itu dievaluasi nanti fungsi ginjalnya lebih lanjut. Dok, apakah benar kalau seseorang sudah mengalami gagal ginjal itu harus cuci darah seumur hidup?
Biasanya pada gagal ginjal akut, fungsi ginjal masih baik ya, sehingga itu dicucinya hanya sementara saja. Kalau sudah dicuci itu bisa baik kembali. Atau bahkan tidak diperlukan untuk cuci darah terus ya. Sebaliknya ya, pada gagal ginjal kronik yang stadium lanjut itu pasti cuci darahnya akan memanjang atau terus ya, sehingga kalau mau cuci darah ini di Alia Hospital Depok ini penanganan gagal ginjal dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan urin untuk menilai fungsi ginjal. Juga bisa dilakukan pemeriksaan elektrolit ya, serta USG ginjal untuk menentukan ukuran atau struktur ginjal. Kemudian bisa dilihat juga apakah ada batunya, apakah batunya itu menyumbat atau tidak. Dan bila diperlukan, di sini juga ada pemeriksaan ya berupa CT scan ataupun MRI. Nah, setelah dilakukan evaluasi lengkap, pasien akan mendapat pengobatan, terutama bila diketahui penyebabnya. Kemudian dilakukan edukasi pengaturan pola makan, pemberian obat-obatan, dan bila kondisi sudah memerlukan cuci darah, maka dilakukan pemantauan oleh dokter secara rutin untuk memastikan hasil yang optimal dan aman. Tanya dong dok, bisa dijelaskan bagaimana proses cuci darah dilakukan? Nah, cuci darah ini atau disebut juga hemodialisis ya, ini dilakukan menggunakan mesin dialisis khusus yang berfungsi untuk menyaring darah pada pasien-pasien ketika ginjalnya sudah tidak mampu bekerja optimal. Tidak bekerja optimal itu maksudnya adalah tidak bisa menyaring racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian melalui selang kecil ini akan dialirkan ke dalam mesin, kemudian filter khusus yang disebut dialiser itu akan menyaring racun yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, kemudian yang sudah bersih dikembalikan lagi ke tubuh melalui selang seperti tadi ya, yang waktu menyaring. Di rumah sakit seperti Alia Hospital ini dilengkapi dengan sistem monitoring yang canggih ya, sehingga tenaga medis dapat memantau tekanan darah, detak jantung, maupun keseimbangan cairan yang secara real time ya, kita bisa melihat di monitor. Dengan begitu pasien bisa menjalani cuci darah dengan nyaman, kemudian resikonya minimal, dan hasilnya optimal. Dok, bagi-bagi tips dong. Tentu. Tipsnya dong dok, supaya ginjal kita tetap sehat nih. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, pertama ya, berhenti atau batasi konsumsi minuman bersoda dan minuman berkemasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi teh manis atau kopi karena kafein bisa juga mempengaruhi tekanan darah dan kerja ginjal. Dan yang ketiga, ini hati-hati ya, terutama dengan obat pereda nyeri atau suplemen. Sering mengkonsumsinya ini akan menyebabkan kerusakan ginjal, kalau tanpa pengawasan dokter itu bisa berbahaya. Kemudian yang keempat, jaga pola makan supaya sehat dengan mengurangi garam, gula, atau makanan olahan. Kemudian berikutnya yang kelima, kendalikan tekanan darah dan gula darah karena hipertensi dan diabetes dapat merusak ginjal. Kemudian yang keenam, harus rutin melakukan olahraga baik ringan maupun berat ya, disesuaikan dengan umur ya, seperti jalan kaki atau senam supaya membantu menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian yang ketujuh, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama jika muncul gejala awal seperti mudah lelah, bengkak, atau perubahan urin jadi berkurang ya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedelapan, yang tak kalah pentingnya adalah kelola stres ya. Kemudian yang kesembilan, nah ini juga penting, berhenti merokok ya, dan minuman beralkohol. Nah intinya, ginjal adalah organ yang diam-diam bekerja keras, sehingga perlu dirawat sejak dini agar tetap optimal dan terhindar dari gagal ginjal. Wah, jadi gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Ya, sama-sama sahabat Alia. Jaga kesehatan ginjalnya ya.
Nah, periksakan dan konsulkan masalah ginjal di Alia Hospital Depok. Alia Hospital Depok, care with heart.